Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas rahmat taufik hidayah yang senantiasa dikucurkan kepada kita. Sholawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qudwah hasanah kita, Sayyidul Mursalin yang kita tunggu syafaatul uzmanya besok pada hari kiamat. Selanjutnya, alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah untuk masih dapat berjumpa kembali dengan mulianya bulan suci Ramadan di tahun ini. Kalaulah makna syukur adalah tasarrufun ni'am bi ta'atillah, artinya bahwa kita perlu untuk memanfaatkan nikmat berjumpa Ramadan itu dengan kesediaan kita mengisi setiap detik-detik yang ada pada bulan Ramadan dengan amal soleh, baik yang hablum minallah maupun yang hablum minannas. Selanjutnya perlu kita membangun tekad yang kuat agar Ramadan di tahun ini kita bisa tampil lebih baik, meningkat kualitasnya. Untuk menggaransi kita dapat meningkat kualitas ibadah kita di bulan Ramadan, maka kita perlu melakukan upaya-upaya konkret antara lain. Pertama, kita sambut kedatangan bulan Ramadan dengan hati yang senang. Rasulullah bersabda, "Man fariha bi dukhuli Ramadana harramallahu jasadahu minan niran." Hati yang senang atau cinta akan tampil menjadi energi yang luar biasa. Pepatah Arab mengatakan bahwa man ahabba syai'an fahuwa khatimuhu. Barang siapa yang mencintai sesuatu, maka dia akan rela menjadi pelayannya. Yang kedua, kita perlu melakukan ta'lim tentang risalatul Ramadan atau risalatus siyam. Banyak ilmu yang perlu kita ketahui, apakah tentang makna Ramadan itu, apa syarat rukunnya, fadilahnya yang membatalkan, dan juga apa tentang sholat taraweh, tentang sholat witir, tentang zakat fitrah, dan sebagainya dan sebagainya. Semua harus kita ketahui ilmunya, sehingga amaliyah kita di bulan Ramadan bisa tersampai atau diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sahnya amal adalah dengan ilmu. Yang ketiga, kita perlu menyucikan atau menyehatkan hati kita. Hati kita sangat potensial untuk terjangkiti penyakit-penyakit hati. Apakah itu syirik, apakah itu kufur, apakah itu bakhil, takabur, hasud, malas, dan sebagainya. Kalaulah hati kita sehat, maka dia akan tampil menjadi panglima. Apapun yang kita lakukan akan selalu kepada arah yang baik karena hati kita sehat dan suci. Dan inna fil jasadi mudghah, idza saluhat jasadu kulluh wa idza fasadat jasadu kulluh. Sesungguhnya di dalam jasad kita ada segumpal daging. Manakala segumpal daging itu baik, maka akan menjadikan pribadi kita, perilaku kita menjadi baik. Sebaliknya kalau jelek, pribadi kita juga akan jelek. Yang keempat, kita perlu menerapkan manajemen ibadah Ramadan. Manajemen atau tata kelola menjadi sesuatu yang niscaya. Saking pentingnya manajemen, sampai-sampai Sayyidina Ali wanti-wanti kepada kita dengan sabdanya, al-haqqu bila nidhamin yaghlibuhul batilu binidham. Sesuatu yang hak, yang baik,
kalau tidak dilakukan tata kelola yang baik, maka akan terkalahkan oleh sesuatu yang batil kalau kebatilan itu dikemas dengan baik. Kemudian unsur-unsur manajemen terpenting adalah planning atau perencanaan. Oleh karena itu, mari supaya kita bisa meningkat kualitas ibadah kita di tahun ini, kita rencanakan, kita programkan kegiatan-kegiatan Ramadan yang diikuti dengan target-target. Yang pertama, mari kita programkan puasa kita tahun ini bisa mengalami peningkatan kualitas. Tidak lagi kita terjebak kepada puasanya orang awam, tapi syukur-syukur puasanya orang khawas seperti klasifikasi Imam Al-Ghazali. Yang kedua, qiyamul lail kita, mari kita lakukan dengan penuh minat. Karena afdhalus sholati ba'dal fardhati sholatul lail. Yang ketiga adalah membaca Al-Quran kita. Mari kita targetkan. Sekurangnya dalam sebulan bisa khatam sekali, syukur 2 kali. Selanjutnya zakat infak sedekah kita perlu juga kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Karena apapun yang kita infakkan, Allah akan menggantinya. Dan rumus Allah kalau mengganti pasti dengan lebih baik, lebih banyak. Dan yang kelima adalah perlu kita memiliki keberanian untuk beranggapan bahwa mungkin Ramadan kita di tahun ini merupakan Ramadan terakhir yang bisa kita jumpai dalam hidup kita. Oleh karena itu, dengan cara seperti itu, kita akan berani untuk tidak menunda perbuatan apapun, karena menunda perbuatan kebaikan itu akan menjadi lambang atau simbol kebodohan, sebagaimana disabdakan oleh Athaillah As-Sakandari dalam kitab Hikam, ihalatukal a'mala ala wujudil faraghi min ru'unatin nafsi. Penundaanmu untuk beramal karena menunggu terciptanya kesempatan itu merupakan bukti atau tanda kebodohan diri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan taufik kepada kita sehingga kita bisa meningkatkan kualitas ibadah Ramadan di tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah wal afu minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.